You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Shalom, selamat malam. Saya menyapa rekan-rekan Bara Digital Ministry yang sedang menyaksikan live pada malam hari ini. Senang sekali saya Sinta dari Bara Digital Ministry bisa menemani rekan-rekan semua pada malam hari ini untuk acara live. Dan pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan dengan topik yang menurut saya sangat menarik, yaitu bersorak-sorai karena diampuni. Nah, seperti apa dan bagaimana? Apa yang dimaksud dengan bersorak-sorai ketika kita diampuni? Dan apakah kita sudah benar-benar mengalami yang namanya pengampunan itu sendiri? Dan mungkin ada di antara kita yang bertanya, bagaimana cara saya supaya saya bisa diampuni? Nah, seperti apa dan bagaimana penjelasannya? Mari rekan-rekan semua kita simak penjelasan dari Pendeta Alexander Agus yang juga sudah bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Dan jangan lupa seperti biasa bagi rekan-rekan yang mungkin nantinya akan memberikan pertanyaan atau juga memberikan kesaksian hidup, pengalaman bersama dengan Tuhan, boleh diketik di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan di akhir dari penjelasan Pak Pendeta Alexander, kita akan sama-sama berdiskusi dan mungkin pertanyaan itu berkaitan dalam kehidupan kita semakin memperteguh iman kita dan terlebih semakin kita bersorak-sorai untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan sebelum kita memulai live pada malam hari ini, saya akan memimpin kita terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan ucapan syukur dan penuh terima kasih. Pada malam hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami Tuhan, karena kami mau mendengarkan firman Tuhan dan kami siap. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, selamat malam Pak Pendeta Alexander. Saya persilahkan Pak. Shalom, selamat malam para penonton Bara Digital Ministry. Malam hari ini sama-sama kita akan melihat satu tema, yaitu bersorak-sorai karena diampuni. Saya memilih tema ini dalam kaitan dengan kita sedang berada di dalam masa Prapaskah. Menjelang Paskah dan Jumat Agung, selama 40 hari menjadi masa Prapaskah yang dikhususkan. Waktu untuk merenung, waktu untuk kembali bertobat. Pembaharuan rohani yang lebih dalam. Waktu yang membantu kita untuk mempersiapkan Paskah. Masa 40 hari ini juga terkait dengan sengsara, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Sebuah realitas yang sangat penting, realitas yang utama bagi hidup kita sebagai orang percaya. Oleh karena itu, masa Prapaskah adalah waktu yang berharga bagi kita untuk memusatkan kembali hidup kita pada Yesus dan dalam keselamatan yang Dia berikan kepada kita. Masa Prapaskah adalah masa pembaharuan rohani untuk terus bertumbuh
menjadi serupa dengan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Apa yang Yesus bawa ketika dia ke dalam dunia, menggenapkan misi Allah, yaitu dia mati, dia bangkit, memberikan keselamatan bagi kita. Sama-sama kita akan melihat satu bagian firman Tuhan dalam Mazmur 32, ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Dari bagian ini saya akan membacakannya bagi kita. Dari Daud, nyanyian pengajaran, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan, dan yang tidak berjiwa penipu. Selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari, sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, selagi Engkau dapat ditemui. Sesungguhnya, pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandainya. Engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan, Engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Mazmur ini kita melihat bagaimana Daud menyaksikan pengalamannya dengan Tuhan. Sebuah pengalaman yang di dalamnya dia menikmati apa artinya hidup diampuni dosanya. Kita tentunya mengingat kehidupan Raja Daud. Bagaimana juga ada kegagalan yang dia alami. Tetapi kembali lagi, Mazmur ini boleh menjadi satu bagian yang menjelaskan kepada kita bagaimana pengalaman pemazmur dengan Allah. Saya akan mengajak kita melihat beberapa bagian di dalam Mazmur ini. Kita akan mulai dari bagian yang pertama dalam ayat 1 dan 2. Kita akan melihat mengenai pengampunan dosa. Ada satu bagian yang menarik ketika mempersiapkan Mazmur ini. Ternyata Mazmur 32 adalah Mazmur favorit dari Santo Agustinus, Bapak Gereja. Santo Agustinus mengatakan bahwa permulaan dari pengetahuan adalah kesadaran, menyadari diri adalah sebagai manusia berdosa. The beginning of knowledge is to know oneself to be a sinner. Tentu manusia harus ingat dirinya yang hanyalah manusia berdosa. Tetapi apa yang lebih unik lagi kalau kita perhatikan Mazmur ini. Mazmur 32 justru menyatakan bahwa orang yang berbahagia bukanlah orang yang sekadar tahu bahwa dia berdosa, tetapi bahwa orang itu tahu dia telah diampuni. Karena itu perhatikan kembali ayat-ayat yang kita baca tadi. Daud berkata, berbahagialah. Siapa yang berbahagia? Bukan hanya yang sadar dia berdosa, tetapi yang mengalami dosanya diampuni, pelanggarannya diampuni, kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Mazmur 32 ini menyatakan bagi kita bahwa Tuhan menyediakan tempat yang aman bagi kita, tempat perlindungan dan pertolongan di mana kita dapat mengakui dosa-dosa kita dan menemukan pengampunan di dalam Dia. Itulah pengalaman pemazmur. Itulah pengalaman Daud, sehingga dia sekali lagi menyatakan, berbahagialah orang yang diampuni dosanya, yang pelanggarannya juga ditutupi. Hal kedua yang bisa kita pelajari, mengapa begitu sukacitanya Daud mengalami hidup yang dibebaskan dari dosa? Perhatikan ayat 3 dan 4. Pengaruh dosa itu sungguh luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Perhatikan di dalam ayat 3 dan ayat 4. Ini bukan hanya pengaruh secara emosi, tapi juga melibatkan fisik dan tentunya mental juga ya. Kalau kita perhatikan ayat 3 dan 4, saya akan bacakan dalam terjemahan
bahasa Indonesia sehari-hari. Selama aku tidak mengakui dosaku, aku merana karena mengadu sepanjang hari. Siang malam, Engkau menekan aku, Tuhan. Tenagaku habis seperti diserap terik matahari. Mungkin kita pernah mengalami di panas yang begitu terik, maka seperti disedot semua kekuatan kita. Keringat yang terus mengucur, itu membuat kita mungkin sangat-sangat kewalahan. Yang secara emosi, secara mental, secara fisik, itulah pengaruh yang digambarkan oleh Daud. Bagaimana dosa menggerogoti kehidupannya. Karena itu sekali lagi, ketika dia menikmati diampuni dosanya, dia bersorak-sorai. Ayat yang kelima dan 6, sebuah bagian yang menyatakan, yang juga bahkan mengajak seruan untuk mengaku dosa. Mari perhatikan ayat 5 dan 6. Dosaku kuberitahukan kepadamu, kata pemazmur, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Ketika kita mengakui dosa kita, Allah tidak mempermalukan kita, tetapi Dia berjanji akan mengampuni kesalahan kita. Karena itu ayat yang ke-6 seperti sebuah seruan yang Daud sampaikan. Sebab itu, hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu, datang kepadamu, selagi engkau dapat ditemui. Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. Dan karena itulah, ayat yang ke-7, kita bisa melihat sebuah sukacita. Ayat 7, engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku sehingga aku luput dan bersorak. Dan ini juga digemakan di dalam ayat yang ke-11 kalau kita membaca di dalam Mazmur 32. Bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah, hai orang-orang benar. Bersorak-sorailah, hai orang-orang jujur. Ayat 7 dan juga tentunya ayat 11 yang baru saya baca adalah sebuah bagian yang menutup bagian pembahasan kita, yang memberikan keyakinan bahwa Tuhanlah yang memberi kita kelegaan dalam situasi apapun yang kita hadapi. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain yang harus kita tempuh selain berdoa kepada Tuhan, mengakui setiap kesalahan kita kepadanya. Mazmur ini saya ambil sebagai sebuah perenungan menjelang Paskah. Karena kita tahu bahwa Yesus yang datang di dalam Jumat Agung, Dia mati. Pada waktu Paskah, kita merayakan kebangkitannya. Dan apa yang Yesus bawa, pengalaman pemazmur, mungkin belum sepenuhnya dia hayati. Karena Mesias belum datang. Tetapi bagi kita, orang percaya yang sudah melihat apa yang Allah lakukan, melalui anaknya Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia memberikan hidupnya bagi kita, menggantikan kita. Dan ini menjadi sebuah kepastian bahwa dosa-dosa kita diampuni. Itulah yang kita akan rayakan di dalam Jumat Agung dan Paskah. Salib menjadi karya yang luar biasa dari anak Allah. Salib menunjukkan betapa seriusnya dosa-dosa kita. Tapi di salib yang sama juga menunjukkan kasih Allah yang tidak terukur. Kasih Allah yang mengampuni. Yesus bahkan telah membayar harga yang sangat mahal untuk penebusan kita. Dan karena itulah, setiap kita yang percaya, kita dibebaskan untuk boleh menikmati kehidupan yang baru. Bukan hidup di dalam dosa, bukan hidup sebagai hamba dosa, tetapi hidup di dalam kebebasan, hidup sebagai hamba kebenaran. Itulah yang Paulus serukan dalam Roma 6 ayat 17 dan 18. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pelajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara, bagi saya menarik memperhatikan ayat ini. Ketika dibebaskan dari dosa, karena dulunya hamba dosa, bukan berarti sekarang kita tidak punya kewajiban,
tidak punya keterikatan, tetapi perhatikan, digambarkan kita itu dibawa dari hamba dosa, nah sekarang kita jadi hamba kebenaran. Jadi sebenarnya menarik, dari sebuah perhambaan yang mematikan, yaitu perhambaan dosa, kita dibawa kepada sebuah perhambaan yang di dalamnya Kristus hidup, menebus kita. Harganya lunas dibayar. Kita miliknya, berarti kita hambanya. Kita adalah hamba kebenaran. Bisa perhatikan ini, dari hamba kepada hamba. Itu juga yang diteruskan di dalam 1 Petrus. Kalau tadi tulisan Paulus, ini lihat tulisan Petrus. Hiduplah sebagai orang merdeka. Ya, berarti tidak ada lagi yang memperhamba saya. Tapi perhatikan, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan lagi seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi memang menarik sekali memperhatikan posisi sangat penting. Dan cuma ada 2 pilihan bagi kita. Di dalam dosa, berarti hidup jadi hamba dosa. Atau kita hidup di dalam Kristus, kita jadi hamba kebenaran. Dan hanya karya Kristus yang genap di kayu salib. Itulah yang memberikan kemerdekaan bagi kita atas dosa. Sorak-sorai akan dialami oleh orang-orang yang membuka hatinya menerima Yesus, mengalami pengampunan, dan hidupnya sekarang menjadi hamba kebenaran. Saya menutup dengan sebuah ilustrasi yang saya baca beberapa waktu yang lalu. Ini adalah sebuah kisah di saat masih ada perdagangan budak di abad 18. Ada sebuah kisah tentang pelelangan budak di dekade 1850-an. Pada masa itu masih lazim terjadi perdagangan budak yang tak berperi kemanusiaan. Seorang lelaki sedang berjalan-jalan di pasar ketika dilihatnya sejumlah lelaki kaya menawar seorang gadis cantik, seorang budak. Tawaran mereka terus naik hingga nilainya jauh melebihi harga normal budak saat itu. Dan setiap laki-laki yang menawar itu menatap si gadis dengan pandangan rakus. Lelaki yang menonton itu pun tidak tahan lagi ketika ia mendengar perkataan mereka dan apa yang akan mereka lakukan terhadap gadis malang itu. Maka lelaki itu tidak bisa tinggal diam. Lelaki itu pun akhirnya angkat bicara dengan mengajukan penawaran. Jumlahnya 2 kali lipat dari tawaran terakhir. Lelang pun langsung ditutup dan si gadis diserahkan kepada lelaki itu. Tetapi dengan sorot mata benci yang dimiliki gadis itu kepada pria yang membelinya. Lelaki itu lalu membawa si gadis ke sebuah kantor pengacara di seberang jalan. Setelah berbicara sebentar, lelaki itu menoleh kepada si gadis dan menyerahkan beberapa lembar dokumen kepadanya. Ini dokumen kebebasanmu, katanya. Kamu sudah bebas. Kebencian pada wajah si gadis langsung lenyap, berganti dengan kekagetan luar biasa. Anda beli saya untuk membebaskan saya? Ya, jawab si lelaki. Kamu sudah bebas. Si gadis langsung bersujud dan menangis di bawah kaki pria itu. Dan berkata, Tuan, Anda membeli saya untuk membebaskan saya. Yang saya inginkan dalam hidup ini hanyalah menjadi milik Tuhan. Gadis yang dibebaskan ternyata memilih menjadi hamba dari Tuhan itu. Maka bagi kita yang telah diampuni dosanya, pertanyaannya sebagai penutup renungan kita, apakah saudara bersedia memberikan seluruh hidupmu kepada Yesus yang bahkan telah memberikan seluruh hidupnya kepadamu, membayar lunas harga yang dia berikan melalui kematiannya di kayu salib untuk menebus saudara dan saya? Mari jawab ini dalam hidup kita bagi Tuhan. Amin.
Terima kasih Pak Pendeta Alexander yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sekarang kita akan masuk di dalam ruang diskusi. Sudah ada beberapa pertanyaan. Dan langsung saja pertanyaan pertama adalah, Iya. seperti judul atau tema yang kita bahas pada malam hari ini, bersorak-sorai karena diampuni. Maka yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah sebagai orang Kristen kita itu memiliki tindakan ketika kita mau diampuni sama Tuhan? Atau artinya, Hmm. apa yang harus kita lakukan? Apakah kita ini diampuni karena kita melakukan sesuatu untuk Tuhan, atau justru karena apa, Pak? Bagaimana kita mengaplikasikan di dalam kehidupan kita? Begitu, Pak. Iya, tentunya kita menyadari bahwa keselamatan yang kekal itu adalah anugerah dari Tuhan. Tetapi ketika anugerah itu diaplikasikan di dalam sejarah bagi kita, maka di dalam Alkitab juga kita melihat ada beberapa bagian yang disampaikan tentang respon yang selayaknya dari orang-orang yang menikmati pengampunan dosa. Makanya di dalam beberapa bagian misalnya dikatakan, bertobatlah, akuilah dosamu, kembalilah kepada Tuhan. Sehingga seruan yang disampaikan di ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6 dalam Mazmur tadi bagi saya ini menarik. Jadi ketika kita boleh mengalami karya anugerah Allah, maka kita datang kepada Dia. Itulah yang Daud katakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi, bagian yang Tuhan percayakan kepada kita adalah kita membuka hati kita mengakui dosa-dosa kita memberikan ke seluruh hidup kita kepada Dia dibaharui, dan kita mau hidup di dalam kebenaran. Jadi saya pikir itu sesuatu yang Tuhan juga nyatakan di dalam sejarah bagi kita umat yang mengalami anugerah. Iya, berarti sebagai orang-orang percaya, di mana kita tidak luput yang namanya dengan kesalahan atau dosa setiap harinya. Jadi yang kita lakukan adalah mengakui dosa setiap hari, menyampaikan apa yang menjadi kesalahan sama Tuhan sehingga kita senantiasa diampuni oleh Tuhan. Tetapi bagaimana juga di dalam kehidupan, Pak? Misalnya kita sudah mengalami atau kita sudah merasakan pengampunan itu dari Tuhan, tetapi dosa itu sendiri masih tetap menghantui kehidupan kita. Sehingga karena dosa itu terus menghantui, akhirnya kita susah untuk bersorak-sorai kepada Tuhan. Kita susah untuk memuji Tuhan. Apakah orang yang demikian sudah dikatakan sudah mengalami kasih Kristus, atau ada hal yang lain? Begitu Pak Pendeta. Nah, menarik untuk memperhatikan di dalam tradisi Kristen, sebenarnya dalam liturgi kita ada kesempatan untuk mengaku dosa. Jadi kalau kita bisa membaginya bahwa memang pengakuan dosa yang diminta di dalam Alkitab, di dalam bagian yang banyak disampaikan adalah pengakuan dosa secara rutin, maka kita bisa mengingat itu adalah kesempatan untuk kita kembali membaharui relasi dengan Tuhan. Saya mungkin harus memberikan penjelasan seperti ini. Dosa itu sifatnya relasional juga, karena kita berdosa tentunya kepada Allah, kepada sesama, terhadap diri kita, ataupun alam di mana kita hidup. Nah, menariknya adalah begini, bahwa kita setelah kita mengalami keselamatan dalam Kristus, kita punya status sebagai orang benar. Tetapi ketika kita menjalani kehidupan di dalam kebenaran itu, masih mengalami dosa seperti yang tadi dikatakan. Jadi kita masih jatuh bangun di dalam dosa. Maka itu adalah masalah pergumulan relasi kita dengan Tuhan. Kalau masalah status, kita tetap milik Tuhan, tetap anak Tuhan. Ini contohnya seperti ada anak di rumah, dia bikin salah, maka waktu dia berbuat salah, bukan berarti dia berhenti jadi anak dari orang tuanya. Tidak. Dia secara status tetap anak orang tuanya. Tetapi kalau dia sudah bikin salah, maka dia takut datang sama orang tuanya. Nah, karena itulah ketika kita takut datang kepada orang tua, takut ngasih tahu tadi saya bikin salah seperti apa, Alkitab memberitahukan bahwa Allah adalah Allah yang murah hati, Allah yang membuka tangannya untuk kita datang. Jika kita mengaku dosa kita, kata Alkitab, 1 Yohanes
1 ayat 9, Dia adalah setia dan adil, dan Ia akan mengampuni segala dosa kita. Jadi, kita datang kepada Tuhan, bukan membaharui status, karena statusnya kita anak Tuhan, tapi membaharui relasi kita dengan Tuhan, karena itu yang rusak tuh relasi. Kalau berdosa lagi, yang rusak relasi. Nah, sampai kapan? Nah, disinilah saya pikir kita perlu terus bertumbuh, karena ini adalah perjalanan seumur hidup. Kita masih mungkin jatuh dalam dosa, tapi kita dikasih kesempatan bertobat, kita dikasih kesempatan dalam liturgi gereja setiap minggu. Itu kan menyiratkan bahwa kita masih mungkin berdosa. Makanya di liturgi gereja dikatakan, mari kita mengaku dosa kita. Nah, waktu kita datang mengaku dosa, sesudah itu kita diberikan petunjuk hidup baru. Sebenarnya untuk tidak mengulangi dosa yang sama. Nah, harusnya hidup orang percaya adalah hidup yang tetap percaya. Saya anak Allah, dan karena itu, setiap kali saya jatuh dalam dosa, saya kembali membaharui relasi saya dengan sebuah komitmen, saya tidak mau mengulangi hal itu. Tapi inilah yang Tuhan berikan kesempatan. Sampai kita bertemu dengan Tuhan, kiranya kita terus menyadari, kita manusia berdosa, tapi Mazmur ini mengingatkan, juga bersorak-sorai karena kita telah diampuni dosanya. Kira-kira seperti itu. Baik. Berarti apakah ada tips sederhana, Pak Pendeta Alexander, supaya kita itu tetap bersorak-sorai dan mengalami kasih Kristus itu di dalam kehidupan kita? Kita bersyukur bahwa Tuhan diampuni. Apakah ada tips? Mungkin ya misalnya entah ada cara yang sederhana supaya rekan-rekan yang sedang menonton pada malam hari ini juga berpikir, oh ada ternyata cara-cara supaya saya semakin bersorak-sorai lagi untuk Tuhan. Ya, saya pikir dalam Alkitab itu banyak sekali diingatkan untuk mengingat. Karena kita tuh cepat lupa ya. Kita lupa kita sudah diampuni, kita lupa kita sudah berdosa, apalagi ketika mungkin si iblis menuding kita, wah Tuhan udah buang kamu lah, masa dosa begitu Tuhan masih terima. Tapi kembali kita diingatkan. Karena itu buat saudara yang paling simpel adalah hargai liturgi di gereja kita. Ketika diajak mengaku dosa, jangan main HP gitu ya. Mari mengaku dosa, itu kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita mengakui dosa kita. Pertanyaan sederhana begini, sebenarnya mengaku dosa itu pentingnya buat siapa? Kadang-kadang kalau kita pikir kan Tuhan tahu ya dosa kita ya. Tapi waktu kita mengaku dosa kita, sebenarnya itu menolong kita terbuka di hadapan Tuhan. Tuhan, saya gagal melakukan apa yang kau kehendaki. Dan kesempatan mengaku dosa itu menjadi kesempatan untuk kita meyakini kembali bahwa terima kasih untuk karya salibmu. Jadi mungkin tips yang saya berikan bukanlah melakukan sesuatu yang baru lagi, tetapi mari hayatilah hal-hal yang sebenarnya di dalam sejarah gereja, dalam liturgi hari Minggu kita diminta atau diajak mengaku dosa. Kalau juga kita punya kebiasaan, misalnya ya, yang saya biasa lakukan pada malam hari sebelum tidur, melihat kembali satu hari ini Tuhan, mungkinkah saya sudah menyakiti hatimu, menyakiti hati sesama, akui dosa kita. Ya, sehingga kehidupan yang terus-menerus sadar akan dosa kita, itu membawa kita juga sadar bahwa ada pengampunan dan membawa kita juga maju untuk hidup benar, karena sekarang kita adalah hamba kebenaran. Ada orang yang senang pakai simbol, Bu. Jadi mungkin di dalam dia pakai salib, ya, dia ingat, oh iya ya, Yesus sudah mati bagiku. Waktu dalam masa-masa Prapaskah ini, beberapa tradisi gereja ada 3 hal yang biasanya dilakukan. Ada puasa. Jadi, orang Kristen ada puasanya juga ya. Iya, itu sebenarnya bagian dari kita mengingat bahwa kita sedang ada dalam masa kita pakai waktu-waktu kita. Biasanya ada puasa dan doa. Puasa dan doa itu selalu bersamaan. Itu maksudnya apa? Kalau siang biasanya kita makan siang ya, makan siang bisa sejam begitu. Waktu kita berpuasa, maka 1 jam itu bisa kita pakai untuk berdoa. Nah, itu kan hal-hal yang cara-cara atau ritual-ritual yang di dalam sejarah gereja dilakukan untuk mengingatkan kita. Ngapain sih kamu lagi puasa? Saya sedang menyiapkan hati, menyambut perayaan Jumat Agung dan Paskah. Jadi silahkan mana yang paling pas dengan kita, tapi jangan jadikan ritual segalanya. Tapi ingatlah esensinya, bahwa ritual ataupun cara ataupun simbol itu mengingatkan kita. Masih ingat waktu Rabu Abu biasanya diberikan tanda. Mengingatkan lagi, jadi memang gereja penuh dengan simbol.
Jangan takut dengan simbol, tapi jangan kehilangan makna dari simbol-simbol itu, karena itu sebenarnya sudah ada di dalam sejarah gereja kita. Baik, terima kasih Pak Pendeta Alexander untuk Sama-sama. penjelasan yang luar biasa ya. Saya berharap rekan-rekan yang sedang menyaksikan live pada malam hari ini bisa terus memperbaharui diri menjadi lebih baik, termasuk bukan hanya untuk rekan-rekan, bahkan untuk saya sendiri. Tidak sedikit memang kadang-kadang orang menggunakan gelang salib atau bahkan kalung. Ya, saya tidak tahu apakah tujuannya untuk menyatakan bahwa Kristus telah mati, tapi kebanyakan yang saya tahu itu mereka memakai kalung hanya untuk ya udah saya Kristen, tetapi kadangkala karakter mereka justru tidaklah menunjukkan Ya. mereka Kristen. Bahkan ketika saya melihat mereka pakai salib tapi hidup mereka itu berantakan, saya sedih. Kenapa saya mengatakan begitu? Untuk apa pakai salib kalau memang pada akhirnya kamu tidak menunjukkan bahwa kamu itu sebenarnya adalah orang Kristen. Tetapi saya berharap melalui firman Tuhan pada malam hari ini bersorak-sorai karena diampuni, kita bisa tunjukkan itu di dalam realita kehidupan kita sehari-hari. Dan biarlah pelayanan Pak Pendeta Alexander selalu diberkati Tuhan Terima kasih. dimanapun Pak Pendeta melayani dan semakin banyak lagi orang-orang yang terberkati. Dan sebentar kita akan mengakhiri live pada malam hari ini, Pak. Apakah ada statement closing yang ingin disampaikan kepada rekan-rekan Bara Digital Ministry dan kemudian nanti memohon memimpin kita di dalam doa penutup pada malam hari ini. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dari Bara Digital Ministry, saya sungguh berharap di masa-masa yang kita juga miliki untuk kembali mengingat rayakan apa yang Yesus bawa melalui kehadirannya dalam dunia. Satu hal yang penting juga kita ingat, bahwa Dia datang untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dan harusnya hidup yang mengalami diampuni dosa, jadi hidup yang menyatakan syukur, menyatakan bahwa saya mau hidup di dalam kebenaran. Nyatakanlah itu di dalam keseharian kita mengikut Dia. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak untuk anugerah-Mu yang kekal, yang Kau berikan kepada kami melalui keselamatan yang kami terima di dalam Yesus Kristus, Putra-Mu yang tunggal. Kami bersyukur untuk kehadiran Kristus di dalam dunia 2000 tahun yang lalu, yang membawa kami ke dalam kehidupan yang baru. Karena ada jalan keselamatan yang kekal, bukan apa yang kami usahakan, tapi apa yang Allah berikan bagi kami. Terima kasih untuk apa yang Kristus lakukan bagi kami di kayu salib, yang memberikan kepada kami kelepasan atas dosa dan kehidupan yang baru. Dan kami mau ya Tuhan, untuk semua kami, baik yang mendengar malam hari ini, maupun yang mungkin mendengar nanti dalam siaran tunda, kami berdoa kiranya hidup kami sebagai anak-anak-Mu menjadi hidup yang senantiasa menyatakan Tuhan, menyatakan kebenaran-Mu di dalam keseharian kami. Sorak-sorai kami bukan hanya suara yang menggelegar, tetapi hidup yang benar, hidup yang menyatakan Yesus hidup di dalam kami. Terima kasih untuk setiap bagian yang kami terima malam hari ini. Berkati terus pelayanan Bara Digital Ministry, baik saudara-saudara kami yang ada di depan layar maupun di balik layar, yang terus mengerjakan pelayanan ini dengan setia. Tuhan yang kiranya memberkati. Kami menutup siaran malam hari ini dalam satu nama yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Pendeta Alexander dan biarlah Tuhan memberkati, dan juga buat rekan-rekan Bara Digital Ministry, terima kasih sudah mendukung pelayanan Bara Digital Ministry, dan kami berharap pelayanan Bara Digital Ministry ini terus didukung baik itu dalam doa dan juga membagikan akun-akun Bara Digital Ministry, ada TikTok, Facebook, ada juga YouTube, dan bahkan masih ada akun-akun yang lainnya yang Bapak Ibu sudah ketahui, sehingga masih banyak lagi orang-orang yang diberkati Tuhan untuk pelayanan Bara Digital Ministry ini. Dan buat rekan-rekan yang mungkin ketinggalan live pada malam hari ini, jangan khawatir, karena seperti biasa tayangan ini akan di-upload di dalam YouTube dan rekan-rekan bisa menonton ulang
video atau live pada malam hari ini, sehingga kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini tidak menjadi sia-sia, tetapi kita bisa terus ditegurkan dan diingatkan untuk tetap menjadi serupa dengan Kristus. Demikian untuk live pada malam hari ini, sampai ketemu lagi besok jam 7 malam. Jangan lupa aktifkan notifikasinya, loncengnya, supaya kita bisa sama-sama tetap mengingat bahwa besok malam ada live Bara Digital Ministry. Saya Sinta dari Bara Digital Ministry mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.